Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya saya Nabila Hanum dari Dream Dadiandona bisa kembali menemani sahabat Dream semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Menjadi cerdas dan berkarakter merupakan tujuan sebuah pendidikan. Nah, seperti narasumber kita pada hari ini, beliau menginspirasi banyak perempuan di luar sana. Nah, beliau adalah Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani, SIP MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat ya Bu ya? Sama seperti sehatnya Mbak Era. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagi sahabat Dream yang belum tahu, Ibu Indah ini merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala daerah di Bupati Sulawesi Selatan ya Bu ya. Nah, beliau lahir pada 7 Februari 1977 dan memulai karirnya sebagai seorang akademisi, benar ya Bu ya? Nah, bagi sahabat Dream juga yang belum tahu, Ibu ini meraih berbagai penghargaan, salah satunya penghargaan Kepala Daerah Perempuan Inspiratif pada tahun 2022, serta meraih penghargaan Teras Kata Award sebagai Kepala Daerah Inspiratif Bidang Penerapan Inovasi Daerah tahun 2022. Benar ya Bu? Wah, luar biasa banget ya sahabat Dream. Nah, kita bisa lihat bareng-bareng nih kalau Bu Indah ini udah kelihatan cantik, awet muda. Kayaknya kalau sekilas ngelihat Bu Indah ini seperti melihat wanita muda usia 20 tahunan gitu Bu. Wow. Bener loh Ibu. Nah, mungkin Bu Indah bisa sharing nih ke kita apa sih tips atau mungkin perawatan khususnya biar bisa kelihatan awet muda seperti sekarang. Sebenarnya nggak ada ya, paling minum air putih yang cukup. Rajin ya, minum air putih. Rajin minum air putih yang cukup. Mungkin pola makannya juga pola makan juga ya pola Bu. makan diatur karena saya sudah mengurangi gula dan garam. Yang belum kelihatannya tantangannya sama dengan Mbak Ella. Lemak karena suka makan goreng-goreng. Nah, itu tuh jadi musuh kita bersama ya Bu ya. Berarti Bu Indah sendiri lebih memilih untuk perbanyak minum air putih dan jaga asupan makanan juga ya Bu. Saya juga senang berolahraga dan yang paling penting sih sebenarnya dari pikiran ya. Jadi pikiran yang positif itu juga akan membawa vibes yang positif. Oke, baik, luar biasa banget. Nah, tapi Bu Indah, saya pengen tahu nih, hari ini Bu Indah make upan nggak sih Bu? Atau mungkin termasuk orang yang kemana-mana tuh harus pakai make up gitu, entah itu pakai blush on mungkin atau lipstick? Ya, nggak sih, standar ya. Standar aja. Di rutinitas harian saya, 5 yang saya nggak bisa, yang biasanya selalu lekat gitu ya. Apa tuh, Bu? Susu pembersih, ya, kemudian sabun muka, kemudian moisturizer, pelembab dan sunblock. Berarti Ibu tipe orang yang double cleansing juga ya Bu ya, biar bersih benar, mukanya. karena saya banyak di lapangan kan. Mengingat wilayah Luwu Utara ini kan luas wilayahnya 7.500 km persegi dan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terluas di Sulawesi Selatan. Nah, ini menuntut saya banyak di lapangan. Jadi sebenarnya tanpa itu pun saya kira perempuan biasanya yang pencinta kebersihan. Iya sih benar. Biar merawat mukanya biar tetap sehat gitu Bu ya. Memastikan tetap sehat. Iya, benar banget nih sahabat Dream. Nah, satu lagi nih Bu Indah, saya penasaran. Bu Indah sendiri hari ini saya tadi ngeliatin Bu Indah kok kayaknya rapi banget gitu, pakaiannya tertata. Untuk hari ini Bu Indah ada fashion stylist khusus nggak sih Bu, atau ya udah milih baju sendiri aja gitu yang senyamannya aja? Saya 13 tahun menjabat mulai dari wakil bupati sampai periode kedua bupati hari ini. Semuanya dipersiapkan sendiri. Jadi dipersiapkan sendiri, termasuk kalau habis beraktivitas minimal pakaian dalam dan kerudung saya cuci sendiri. Mungkin karena kebiasaan ya. Kebiasaan dari muda dulu ya. Ya dari SMP dan SMA kebetulan saya tinggal di pondok ya. Jadi biasa mandiri semua. Ke bawah sampai hari ini. Nah, dan mungkin negatifnya adalah tidak terlalu percaya pada orang lain untuk mempersiapkan outfit. Benar. Karena ini bicara kenyamanan ya Mbak Ella ya. Jadi mending ngurus sendiri aja gitu ya, terjamin juga kebersihannya. Dan selalu ada waktu. 24 jam sehari itu kan cuma persoalan manajemen waktu. Selalu ada waktu Bu, mesti sibuk dengan banyak kegiatan. Sebenarnya kita nggak cukup sibuk karena waktu kita 24 jam sehari. Benar. Tergantung dengan pengaturan, bener banget. Nah gitu sahabat Dream, jadi Bu Indah ini udah cantik, anggun, tapi tetap fashionable dengan apapun pakaian yang dia pakai ya. Nah Bu Indah, saya jadi makin penasaran nih Bu. Olahraga arung jeram dan motor trail itu beneran olahraga kesukaan Ibu nggak sih? Atau gimana Bu? Saya suka tantangan ya. Kami mungkin juga karena didukung karena wilayah kerja yang memang topografinya cukup menantang.
Jadi kalau naik trail off-road itu sebenarnya kebutuhan. Awalnya didasari dimulai dengan kebutuhan untuk bisa menjangkau masyarakat atau wilayah di daerah-daerah terpelosok gitu ya. Daerah pelosok Luwu Utara yang tidak semuanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 misalnya. Makanya kami menggunakan motor. Nah, tetapi kalau khusus kayak Arum Jeram, naik sepeda di pegunungan, itu beneran suka tuh, Bu. Itu memang hobi ya. Hobi karena apa ya, semakin menantang, semakin seru. Semakin seru rasanya kalau habis menaklukkan setiap tantangan, apakah itu di jeram atau di pendakian. Kalau bersepeda itu rasanya ada apa ya, ada kepuasan, ada kepuasan tersendiri gitu. Seperti juga kalau menyelesaikan masalah-masalah yang pelik di dalam pemerintahan misalnya, itu juga ada kepuasan tersendiri. Oke, luar biasa banget ya sahabat Dream. Jadi emang Bu Indah ini wanita berani lah gitu, suka hobi yang ekstrim seperti itu. Nah, Bu Indah, saya juga kemarin terakhir sempat lihat Instagram Ibu. Ibu itu nyetir sendirian dan kebetulan melewati medan yang cukup ekstrim gitu, Bu, yang bawahnya ada tebing. Nah, itu Ibu beneran nggak takut apa gimana sih, Bu? Saya aja ngelihatnya ngeri loh. Apa ya, sebenarnya kalau bicara takut manusiawi gitu ya. Cuma mungkin karena saya sudah cukup mengenal wilayah sana, medannya, ya. Jadi menaklukkan ruas-ruas atau jalan yang terjal, kemudian yang menantang, sekali lagi itu kepuasan tersendiri. Gitu. Jadi sudah hilang kayaknya rasa takutnya udah menguap gitu ya. Apalagi dinikmati ya. Kami biasanya kami kan ada organisasi IOF ya. IOF ini cukup aktif dan sering melakukan aktivitas. Di samping itu juga manfaatnya adalah selain menyapa masyarakat secara langsung, manfaat yang saya rasa menguji refleks. Jadi kalau berkendara itu kan sebenarnya menguji refleks kita gitu ya. Jadi kita refleksnya masih bagus atau tidak. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya tadi itu, setiap penaklukan ada rasa kepuasan, ada rasa kepuasan tersendiri ya, dan itu energinya positif. Dan memacu kita untuk terus bisa memicu untuk diri tetap melihat sesuatu yang menantang gitu ya. Jadi hidup ini nggak boleh flat-flat aja. Gitu. Menurut saya seperti itu. Bener, bener Ibu. Nah, tapi Bu Indah sendiri termasuk, kayaknya saya ngeliatin Bu Indah lumayan cukup aktif nih di sosial media. Emang Ibu sehari-hari cukup aktif di sosial media dan Ibu biasanya suka balesin komenannya netizen gitu nggak sih, Bu? Tidak semua sih, jarang ya. Kalau balas komen itu sangat jarang gitu ya. Lebih sebenarnya ingin berbagi aktivitas sehari-hari selain pemerintahan. Karena kalau disuguhkan informasi terkait pemerintahan aja, mungkin masyarakat umum udah tahu karena cukup banyak saluran informasi tentang aktivitas pemerintahan. Dari Kominfo, dari Humas Protokol Pimpinan gitu ya. Atau dari media lain. Nah, untuk media sosial saya lebih banyak sih sebenarnya lebih didominasi aktivitas keseharian. Supaya warga lihat, oh ternyata Ibu Indah, Bupati sama aja dengan seperti kita masyarakat pada umumnya gitu karena ya, Bu ya. Aktivitas yang saya lakukan kan juga sebenarnya dilakuin juga oleh masyarakat. Iya, bener banget nih, Bu. Nah, menarik sekali ya sahabat Dream. Nah, Bu Indah satu sebagai Bupati atau Kepala Daerah perempuan pertama, Bu ya, di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin nggak bisa dipungkiri juga ada sedikit penolakan gitu dari segi gender, Bu. Nah, apa sih yang Bu Indah lakukan dan katakan kepada masyarakat saat itu, Bu? Ya, saya tidak bisa pungkiri bahwa betul ada pasti segelintir atau beberapa orang yang kontra ya terhadap kepemimpinan perempuan dengan menggunakan justifikasi teologi dan lain sebagainya atau bahkan kultur gitu. Tetapi saya beruntung tinggal di daerah yang sangat heterogen. Luwu Utara itu kayak Indonesia mini gitu. Semuanya ada, kecuali yang nggak ada. Jadi semuanya ada, artinya kami biasa toleran gitu ya, hidup berbeda. Nah, meskipun isu tentang perempuan selalu muncul. Saya 3 kali ikut perhelatan politik ya, mulai dari 2010, 2015, kemudian 2020 di politik lokal. Isu ini setiap proses demokrasi pasti muncul dan itu cukup masif. Tapi ternyata sekali lagi karena kultur masyarakat yang sudah biasa menerima perbedaan itu cukup membantu saya dan
apa yang menjadi dianggap sebagai kelemahan, misalnya perempuan itu tidak bisa diidentikan dengan ketidakmampuan di dalam memimpin, itu coba saya olah gitu ya, bersama dengan teman-teman kami olah isu itu untuk kemudian menjadi kekuatan. Apalagi cukup banyak juga pemilih perempuan, walaupun untuk kasus Luwu Utara secara demografi memang lebih banyak laki-laki dari perempuan. Nah, tapi saya yakin bahwa kekuatan perempuan cukup besar untuk nggak kalah dari laki-laki, untuk mendobrak gitu ya, mendobrak katakanlah mungkin batas-batas yang dibangun apakah oleh kultur atau oleh pemahaman teologi yang menurut saya tidak tepat gitu. Oke, luar biasa banget ya sahabat Trim. Nah, Bu Indah ini kalau nggak salah memulai karir atau latar belakangnya sebagai akademisi dan dosen ya Bu ya. Nah, apa sih Bu pengaruhnya mungkin terhadap pengambilan keputusan atau mungkin terkait dengan program-program edukasi di Kabupaten Luwu Utara sendiri? Ya, latar belakang saya sebagai seorang akademisi tentu sangat berpengaruh gitu ya, dan berperan banyak di dalam proses pembuatan kemudian pengambilan keputusan. Gitu. Kalau proses pembuatannya terutama partisipatif, karena di kelas di kampus misalnya kita terbiasa berdiskusi. Jadi mengambil sebuah keputusan itu tidak sendirian, tetapi juga ada proses mendengar, melibatkan banyak orang. Ada riset gitu. Juga Bu. Ya, jadi by riset. Jadi tidak ada lagi kebijakan yang diambil dengan tidak melalui kajian gitu, untuk memastikan di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, seperti apa tantangannya, dan solusi apa yang harus diambil. Jadi mungkin lebih tepat meminimalkan potensi kekeliruan di dalam pengambilan keputusan dan memaksimalkan manfaatnya kepada masyarakat. Jadi itu pertama. Kemudian latar belakang sebagai akademisi juga mendorong saya untuk penguatan pembangunan sumber daya manusia. Karena sebagai daerah yang punya potensi yang besar, tetapi Luwu Utara ini kan termasuk daerah yang relatif baru, usianya 24 tahun, dibentuk tahun 99, ya, jadi daerah pemekaran atau daerah otonomi baru pertama ya setelah reformasi 1998, jadi terbentuknya di 99. Nah, mau nggak mau persoalan sumber daya manusia ini kan yang menjadi prioritas. Iya, benar. Ya. Karena kalau tidak mumpuni sumber daya manusianya, maka tentu potensi alam atau kekayaan yang dimiliki juga tidak bisa dieksplor, dimaksimalkan untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini sekali lagi sangat membantu. Jadi tadi dari pendekatan, ya prosesnya kepartisipatif, ya lebih terbuka untuk menerima masukan, ya tidak. Walaupun mungkin orang bisa berbeda di dalam melihatnya, tapi menurut saya lebih terbuka dan tidak anti kritik. Ya silakan aja masukkan pendapat. Bagi saya sih berbeda itu biasa. Jadi kawan berdiskusi itu adalah kawan berpikir. Kira-kira seperti benar banget. Nah saya setuju tuh soal statementnya Bu Indah barusan. Nah Bu Indah, satu lagi terkait tadi kita udah bahas juga tentang pendidikan ya Bu ya. Saya jadi penasaran nih Bu, sebenarnya bagaimana sih mungkin persentase minat anak muda di sana untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau perkuliahan gitu Bu ya, dan bagaimana daya serap tenaga kerja di sana Bu? Ya, sebenarnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Walaupun memang di Luwu Utara belum ada perguruan tinggi negeri gitu ya. Umumnya adalah kelas kerjasama. Mungkin karena kami bukan daerah perkotaan, ya kami daerah rural. Ya, biasanya kan kampus banyak di daerah urban. Gitu. Tetapi ternyata minat peserta didik kami yang tamat di SMA itu cukup tinggi untuk masuk di perguruan tinggi. Khusus untuk negeri misalnya ada 15% persentasenya yang diterima. Yang diterima di perguruan tinggi. Cukup besar ya Bu ya? Cukup besar. Nah, kemudian meskipun memang ada PR ya, ada PR kami karena masih ada ditemukan angka anak tidak sekolah itu sekitar 1.400-an jiwa. Tetapi ini menjadi PR kami dan kami sudah menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih sempit gitu ya, lebih sempit melalui pemerintah desa dan kelurahan untuk melakukan audit sosial. Jadi anak-anak yang tidak bersekolah dalam usia sekolah itu harus difasilitasi untuk bersekolah, apakah sekolah formal atau non formal. Nah kemudian kalau ditanya tadi Mbak Erla tanya bagaimana dengan serapan tenaga kerja. Nah kemarin baru saja kami lakukan kegiatan job fair yang memang kegiatan rutin, gitu kan.
Nah, ternyata dari data yang kami dapatkan dari Angkatan Kerja yang belum terserap itu sebanyak 3,19%. Jadi relatif di bawah rata-rata nasional. Nah, ternyata yang tidak terserap itu paling banyak tamatan SMA. Gitu ya, SMA atau sederajat. Tapi yang tamatan D4, kemudian tamatan sarjana itu persentasenya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Terserap di dunia kerja. Nah, oleh karena itu kami memasifkan melalui BLK dan program Mobile Training Unit, ya, MTU, untuk kemudian aktif ke desa-desa untuk menawarkan program-program pelatihan yang sifatnya teknis, sesuai dengan bakat atau minat dari pemuda yang katakanlah mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, sehingga mereka tetap dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, tapi ini menjadi PR memang yang terus-menerus kami dorong. Nah, oleh karena itu juga kami mengoptimalkan peran BUMDes. Nah, dari 166 desa di Kabupaten Luwu Utara semuanya juga sudah membentuk BUMDes. Ya, dan itu didampingi untuk melakukan katakanlah proposal bisnis, membuat proposal bisnis dan melibatkan terutama kelompok-kelompok usia produktif termasuk anak-anak muda yang belum terserap di dunia kerja. Nah gitu sahabat Dream. Jadi salah satu caranya tadi Ibu Indah sudah katakan membuat pelatihan gitu Bu ya ke desa-desa dan juga dengan turut serta membantu atau bantuan dari BUMDes tadi ya Bu ya. Mengoptimalkan peran BUMDes. Nah Bu Indah, saya juga sempat riset nih Bu, kalau pertanian itu merupakan jadi sektor utama Bu di Kabupaten Luwu Utara Bu ya. Nah bagaimana dengan mungkin sektor lain, misal pariwisata? Saya juga sempat lihat di sana ada pertambangan Bu. Nah dan sejauh apa hal itu berpengaruh terhadap pendapatan daerah? Ya, kalau sektor pertambangan, ya, sektor pertama di Luwu Utara memang ada beberapa izin usaha pertambangan, tetapi belum sampai pada tahapan eksploitasi. Ya, jadi ada satu izin sudah masuk ke eksploitasi, tapi mungkin karena faktor infrastruktur, jadi mereka lagi berbenah untuk bagaimana dapat melaksanakan sesuai dengan izin yang telah didapatkan. Jadi kalau ditanya kontribusinya kepada PAD belum terlalu besar karena belum masuk pada tahapan eksploitasi. Nah, yang didorong memang yang cukup potensial itu adalah sektor pariwisata. Ya, mengingat Luwu Utara kan dikaruniai juga secara alam. Kemudian secara kultur ya cukup kaya dengan budaya dan itu cukup menjanjikan, termasuk kuliner. Itu cukup menjanjikan untuk kemudian menarik wisatawan, terutama wisatawan lokal yang berasal dari daerah-daerah sekitar dari Luwu Utara dan daerah sekitar Luwu Utara. Nah, mungkin diketahui bahwa misalnya tahun ini dari 75 desa Anugerah Desa Wisata Indonesia, ya salah satunya datang dari Kabupaten Luwu Utara. Nah, di samping itu sektor pariwisata ini juga kan menggerakkan sektor ekonomi kecil, yang lain ekonomi kreatif. Jadi anak-anak muda yang punya inovasi, punya kreativitas tinggi, itu kemudian bisa mengambil peran di dalam sektor pengembangan ekonomi kreatif di sektor pariwisata ini, dan itu menjadi harapan kita. Masa pandemi yang lalu Mbak Ella, cukup banyak anak-anak atau adik-adik mahasiswa kita kan pulang tuh, dipulangkan oleh kampus karena pagi kuliahnya itu jadi online. Nah, ternyata di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Rongkong, itu ada beberapa yang pulang kuliah, yang pulang dari kampus gitu ya. Nah, ternyata mereka kemudian menjadi pionir di dalam menggerakkan sektor pariwisata di desa, dan ini cukup menjanjikan gitu ya, dan itu ternyata menginspirasi pemuda-pemuda yang lain untuk kemudian ramai-ramai membentuk kelompok sadar wisata atau Popdarwis. Dan sudah beberapa tahun terakhir mereka juga melakukan giat-giat mengedukasi kira-kira seperti itu bagi desa-desa desa lain yang mau mengembangkan wisata di daerahnya. Jadi bukan hanya mungkin awalnya hanya mengembangkan wisata, potensi wisata yang ada di desanya. Nah, ternyata kemudian bisa membantu juga pemuda-pemuda yang lain untuk mengoptimalkan pariwisata, potensi pariwisata yang ada. Dan pandemi kemarin juga ternyata membawa berkah juga bagi pariwisatanya Luwu Utara gitu Bu ya. Nah, Bu Indah tahun ini kalau nggak salah tuh periode kedua Bu ya, menjabat sebagai tahun ketiga periode kedua. Nah, apa sih Bu suka dan dukanya mungkin selama ini setelah menjabat
jadi memimpin Luwu Utara? Ini pertanyaannya susah gampang jawabnya ya. Sebenarnya pasti ada suka duka gitu ya. Tetapi semuanya kan sudah secara mental sudah siap dari awal ya. Kalau ibaratnya kalau duka itu kan identik dengan rasa pahit gitu ya. Sengsara tapi gitu. kan orang tua selalu menyampaikan kepada kita kalau pahit jangan langsung dimuntahkan. Dan kalau sukanya manis, kalau manis jangan langsung ditelan. Iya. Benar. Ya, intinya adalah itu bagian dari perjalanan hidup yang kalau kita kelola dengan bijak, maka itu akan memperkaya. Ya, itu akan memperkaya terutama secara personal, secara organisasi di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, sukanya adalah yang paling menyenangkan itu adalah saya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan begitu banyak orang dengan beragam karakter dan itu ternyata juga memperkaya hasanah saya dan membuat mungkin saya nggak bilang saya bijak gitu ya, tapi kayaknya menjadi lebih bijak di dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah, jadi berinteraksi dengan banyak orang, kemudian berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena saya kan kalau di kampus biasanya diawali dengan banyak bicara gitu kan, banyak didengar. Nah, ternyata ketika di pemerintahan, terutama ketika berinteraksi dengan masyarakat, kita harus lebih banyak mendengar. Jadi lebih sabar. Jadi saya menjadi pribadi yang sedikit mengalami sedikit perubahan mungkin ya. Sifatnya sedikit lebih saya nggak bilang apa ya padanan kata yang lebih mau mendengar lah. Iya, lebih mau mendengar gitu Bu ya. Padahal saya kan karena anak sendiri perempuan gitu. Kemudian dari 2 bersaudara dan sekarang tinggal sendiri, biasanya kan segala sesuatunya dipenuhi gitu. Egonya tinggi. Tapi ternyata dengan menjadi pejabat gitu ya, menjadi kepala daerah, tensi ego itu dengan sendirinya bisa diturunkan. Jadi menjadi pribadi yang mungkin lebih wise, ya, lebih bijak. Itu sukanya di situ. Dan saya sering sampaikan ke teman-teman, tempat terbaik bagi kita pemerintah pelayan masyarakat itu ya di tengah masyarakat, bukan di kantornya, tapi justru ketika bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kalau mungkin dukanya, mungkin bicara kuantitas waktu bersama dengan keluarga terutama anak itu menjadi sedikit berkurang Bu ya. Tapi sudah ada solusinya sih Mbak Ella. Mungkin karena perkembangan teknologi komunikasi, jadi bisa video call gitu ya dengan putri-putri saya. Nah Bu Indah, mungkin yang terakhir nih kita bincang hari ini. Bu Indah kan tadi sebagai salah satu wanita inspiratif gitu ya, saya bilangnya di Indonesia. Mungkin apa sih pesan Bu Indah kepada perempuan di luar sana yang mungkin masih insecure, masih kurang percaya diri dengan kemampuannya? Saya sih selalu bilang gini, setiap manusia itu unik. Ya, bukan persoalan kita perempuan atau laki-laki. Semuanya punya keunikan, punya keunggulan. Ya. Nah, jangan biarkan keraguan orang lain itu kemudian mempengaruhi kita juga menjadi pribadi yang insecure, yang tidak percaya diri. Orang lain boleh meragukan kita, tapi kita nggak boleh meragukan diri sendiri. Itu selalu saya sampaikan ke teman-teman, termasuk ke putri-putri saya gitu ya. Kebetulan saya punya 2 orang putri. Jadi saya sampaikan, jangan pernah ada kata insecure gitu. Boleh tapi jangan pernah ucapkan itu. Ya, karena bagi saya apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan. Apa yang kita cari itulah yang kita akan temukan gitu ya. Oleh karena itu kalau kita memikirkan kita ini punya kelebihan, punya potensi, maka PR-nya adalah berikhtiar bagaimana potensi itu kemudian bisa muncul dan berdampak bagi orang banyak. Oleh karena itu bagi perempuan-perempuan yang masih insecure, bagi perempuan-perempuan yang masih lebih asik di ruang private, di ruang pribadi, ya, ayo, waktunya keluar. Waktunya keluar. Nggak ada artinya kita punya kelebihan tapi nggak bisa di-share ke banyak orang. Tidak memberikan manfaat kepada banyak orang. Apalagi kita bersyukur di negara, tinggal hidup di negara yang memberikan kesempatan kepada perempuan mengambil peran yang bukan hanya di level daerah sampai di level nasional. Jadi ayo para perempuan keluar dan buktikan bahwa kita bisa.
Oke, luar biasa banget ya sahabat Dream. Nah, banyak banget nih yang bisa kita pelajari dari Bu Indah Putri Indriani hari ini. Beliau tuh udah cantik tapi tetap menginspirasi bagi kita semua. Nah, seperti kata Bu Indah tadi, jangan biarkan perkataan orang lain itu mempengaruhi diri kita sendiri ya Bu ya. Jadi kita sebagai wanita itu harus keluar dari zona nyaman kita, buktikan kita sendiri itu bisa gitu ya Bu ya. Jangan lupa terus mengempower diri ya. Nah, itu. Jangan nunggu orang lain yang mensukseskan kita ya. Oke, nah luar biasa banget. Nah baiklah, saya Nabila Hanum dan narasumber kita Bupati Luwu Utara Ibu Indah Putri Indriani. Mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.